Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya nak. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba tolong ketua siapkan dan pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir nak? Oke, hadir semuanya. Nah, begini kan bagus. Ibu senang kalau Ananda semua tuh hadir. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi minggu lalu. Mengapa demikian? Karena pelajaran minggu lalu dengan minggu ini saling berkaitan, di mana senyawa hidrokarbon itu ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa? Minyak bumi. Ya, betul sekali. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang senyawa dari hidrokarbon? Oke, iya, Rindi. Ya, betul sekali nak. Baik, senyawa hidrokarbon itu benar merupakan senyawa yang mengandung unsur C dan unsur H. Oke, betul sekali. Siapa juga di sini yang tahu apa saja kegunaan dari senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, tidak ada ya. Baik, iya, Titin. Iya, baik, betul sekali. Kegunaannya adalah salah satunya sebagai bahan bakar dalam kendaraan bermotor. Baik, ada yang minggu lalu kan Ibu sudah menyampaikan apa yang akan dipelajari materi hari ini kan? Ananda sudah ada yang membacanya di rumah? Oke, hanya sebagian. Ada yang tahu apa itu minyak bumi? Tidak ada yang tahu ya. Berarti bohong kaliannya. Tidak ada yang membaca berarti di rumah. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran tentang minyak bumi, Ibu ingin menyampaikan motivasi dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang setelah mempelajari tentang minyak bumi, kita semua akan mengetahui bagaimana proses pembentukan minyak bumi yang awalnya hanya berupa cairan kental seperti lumpur. Dan kita juga akan mengetahui apa saja kegunaan minyak bumi ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ananda akan mengetahui teori pembentukan minyak bumi. Yang kedua, Ananda mampu menyebutkan dan menjelaskan teknik-teknik pemisahan dari minyak bumi. Baik, langsung saja kita memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu apa itu minyak bumi. Oke, minyak bumi itu merupakan suatu cairan kental di mana bersifat mudah terbakar dan memiliki bau yang tidak sedap. Bu, di mana sih letak minyak bumi ini? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Minyak bumi ini terletak di atas lapisan area kerak bumi. Nah, mengapa Ibu menyinggung tentang senyawa hidrokarbon materi minggu lalu dengan hari ini? Karena minyak bumi ini merupakan campuran kompleks dari senyawa-senyawa hidrokarbon, baik dari senyawa alipatik, alisiklik, dan aromatik yang sebagian terdiri dari alkana dan akan tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya dengan sedikit senyawa nitrogen, belerang, oksigen, dan senyawa logam dalam jumlah yang sangat kecil. Baik, kemudian kita masuk ke teori asal
biogenetik dan organik, di mana teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi dan gas ini terbentuk dari beraneka jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang telah mati dan tertimbun endapan pasir dan lumpur, yang kemudian endapan tersebut akan menghanyutkan senyawa pembentuk minyak bumi ini dari sungai menuju ke laut. Artinya yang jasad organik tersebut seperti hewan dan tumbuhan yang sudah mati itu tadi akan dihanyutkan dari sungai ke laut yang akan mengendap. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi pasokan minyak bumi. Kemudian ada teori anorganik, di mana teori ini menjelaskan berbeda dengan teori pertama, yaitu tadi tentang teori biogenetik atau organik, di mana teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk karena aktivitas bakteri. Nah, ini berarti ada bantuan bakteri, di mana unsur seperti oksigen belerang dan nitrogen dari zat yang terkubur akibat aktivitas bakteri berubah menjadi minyak yang berisi hidrokarbon. Nah, masuk teori yang ketiga, yaitu teori duplex, di mana teori ini merupakan teori yang banyak digunakan karena menggabungkan antara teori biogenetik dan atau organik dengan teori anorganik. Baik, kita masuk ke teknik dalam fraksi minyak bumi, yaitu yang pertama itu tadi ada penghilangan garam, yaitu minyak bumi mentah yang sudah kotor dengan air garam yang berasal dari sumur minyak bumi, sehingga air ini diolah dihilangkan karena pada konsentrasi tertentu dapat menyebabkan korosi pada peralatan pengolahan yang terbuat dari baja. Itu berarti dalam penghilangan garam ini kita menghilangkan kotoran-kotoran yang berada dalam minyak bumi, karena kalau tidak dihilangkan akan menyebabkan korosi pada peralatan pengolahan. Oke. Kedua ada destilasi, di mana destilasi ini merupakan proses pendidihan cairan, pengembunan dan pengumpulan uapnya. Nah, minyak mentah yang dipanaskan dalam tanur hingga suhu 370 derajat Celcius, minyak akan masuk kolom fraksinasi. Baik, yang ketiga ada cracking, di mana cracking ini atau yang sering disebut dengan perengkahan berfungsi untuk memecah molekul hidrokarbon yang tadinya besar awal mulanya menjadi hidrokarbon yang lebih kecil lagi. Selanjutnya yaitu reforming, di mana reforming ini perubahan bentuk molekul produk minyak bumi yang bermutu kurang baik diolah menjadi minyak bumi yang lebih baik lagi kualitasnya. Selanjutnya ada alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi ini juga merupakan penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih besar. Nah, berbeda dengan cracking tadi. Kalau cracking tadi dari molekul hidrokarbon besar menjadi hidrokarbon yang lebih kecil lagi. Nah, kalau alkilasi ini dari yang mengubah jumlah atom dalam molekul menjadi dari yang kecil menjadi molekul yang lebih besar lagi. Selanjutnya yang keenam ada treating, di mana treating ini adalah perlakuan yang berbeda untuk setiap fraksi hasil penyulingan minyak bumi. Yaitu terakhir ada blending. Blending ini adalah proses pencampuran produk penyulingan minyak bumi dengan senyawa tertentu. Artinya dalam proses blending ini adanya pencampuran suatu produk dalam penyulingan minyak bumi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan menyesuaikan sifat produk sesuai yang diharapkan, misalnya dengan penambahan suatu adiktif. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Baik, jika tidak ada,
Ibu akan memberi soal. Coba buka buku halaman 120. Di sana ada tertera sebuah soal, 5 soal, dimana soalnya dalam bentuk esai. Coba tolong kerjakan semampunya, tidak ada yang boleh menyontek. Itu merupakan salah satu bentuk pengujian dari materi ini. Baik, Ibu akan tunggu 20 menit cukup. Oke, coba silahkan kerjakan. Baik, waktu sudah habis. Coba semua tolong kumpulkan tugasnya. Baik. Di sini sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya sebelumnya. Kan tadi sudah Ibu beri tugas, otomatis Ananda sudah mengerjakannya kan dengan sendiri. Tapi kalau tidak mengerjakan dengan sendiri, Ananda tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Siapa di sini yang bisa menyebutkan beberapa teknik dalam pemisahan fraksi minyak bumi? Iya, Titin? Iya, Nak, betul sekali. Jawaban kamu, tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai. Itu sebagai reward untuk Ananda semua. Baik, ada lagi pertanyaannya. Siapa di sini yang tahu apa yang dimaksud dengan minyak bumi? Sudah Ibu jelaskan loh tadi di awal. Siapa? Iya? Rindi? Oke, nah betul sekali jawaban kamu. Selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi. Siapa di sini yang bisa menjelaskan teknik dari cracking? Iya, Ridwan? Oke, betul sekali nah jawaban kamu. Baik, Ibu anggap anak-anak semua sudah paham mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang minyak bumi. Ibu harap Ananda bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ingin bertanya, setelah mempelajari ini, apakah Ananda tahu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang minyak bumi ini? Iya, Nak. Putri? Oke, betul sekali. Salah satunya itu adalah bensin ya. Untuk itu digunakan dalam kendaraan bermotor yang kita gunakan sehari-hari. Mungkin jika tidak ada bensin ataupun yang alat bahan bakar lainnya, tidak ada motor yang bisa digunakan untuk berkendara. Baik, Ibu rasa Ananda sudah memahaminya dengan baik. Apakah di sini ada yang bisa membantu Ibu dalam menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Iya, Yola? Iya? Oke, betul sekali, Nak. Bagus sekali penjelasan kamu. Baik, Ibu sebagai bentuk evaluasi dalam pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan sebuah tugas untuk dikerjakan di rumah. Ibu harap Ananda semua mengerjakannya dengan baik, tidak ada yang saling contek-mencontek. Usahakan dalam pengerjaan tugas ini kerjakan sendiri, karena Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Jika Ananda semua sudah paham, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lain. Jika tidak ada, Ibu akan mengulangi lagi tentang pelajaran hari ini sampai Ananda paham. Baik, tugasnya nanti akan Ibu berikan kepada ketua tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, tidak ada. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini,
Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kurangnya kejelasan suara Ibu. Ibu mohon maaf. Dan dengan ini Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.